Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline Trending Topic dan saat ini kami akan membahas terkait kartu prakerja untuk gelombang ke-62 yang ternyata sudah dibuka dan menjadi gelombang terakhir untuk tahun 2023 ini. Betul, ada sekitar insentif yang diberikan kalau Anda lolos dalam program ini insentifnya yang diberikan adalah sekitar 4,2 juta rupiah untuk per orangnya, dan sampai dengan tahun 2022 ini sudah ada 17 juta orang yang menjadi peserta dari program prakerja ini. Tentunya ini adalah program pelatihan, Anda bisa leveling skill Anda tergantung peminatan Anda seperti apa. Dan ini juga berlaku ya untuk mereka yang sudah lulus misalnya atau menjadi korban PHK atau belum mendapatkan pekerjaan, dan juga untuk mereka para pelaku UMKM. Tapi tadi menarik nih, karena ternyata ada beberapa komentar dari netizen yang menyatakan sudah sampai gelombang 62, nyoba sekali nggak dapat, nyoba 2 kali nggak dapat, berkali-kali nggak dapat. Ternyata tak segampang itu ikut program prakerja ya Jessica ya. Ternyata ini mungkin saingannya banyak sekali. Terus kita juga harus ngelihat sih dari sisi persyaratannya, apakah memang memenuhi persyaratan atau tidak. Dan ada kuota-kuota tentu ya di setiap gelombang, tidak bisa semuanya pasti ditampung oleh prakerja itu sendiri. Betul. Dan untuk kartu prakerja ini memang ada sejumlah sektor atau yang bisa menjadi fokus ini dari kartu prakerja. Ini kalau kita lihat ya, ada beberapa, ini mulai dari riset di pasar, kemudian bagaimana pengadaan barang jasa, penjualan produk, pengelolaan SDM, kemudian terkait operasi mesin. Nah, menariknya lagi Jason, ada kerajinan tenun batik anyam-anyaman. Berarti ini untuk meningkatkan produktivitas dan upskill para UMKM. Betul, supaya bisa lebih berdaya lagi ya. Tapi ini ternyata ada komen yang menarik nih dari Instagram, dari Ivan.Juniawan. Kebanyakan ikut pelatihan prakerja itu ngejar insentifnya, bukan ilmunya sih, dan itu realitanya. Nah, mungkin ini adalah pengalaman orang-orang di sekitarnya yang ternyata ikut prakerja itu hanya untuk ya nggak apa-apa sih sebenarnya memenuhi kebutuhan sehari-hari selama belum bekerja. Tapi pada akhirnya skillnya tidak terdevelop, skillnya tidak elevate, itu kan juga menjadi pertanyaan, apakah kemudian program ini sukses atau tidak di lapangan? Nah, ini harus menjadi evaluasi dari pemerintah, karena tidak hanya melihat bagaimana nih hasil dari upskilling dan juga proses untuk upskilling lewat kartu prakerja. Ini harus dilihat bagaimana penyerapan tenaga kerja setelah adanya program dari kartu prakerja ini sendiri. Betul. Nah, kita akan baca-bacakan lagi nih, ada komen-komen dari real time, mungkin dari Instagram nih masih banyak yang sapa-sapa ya, hai semua. Kalau dari TikTok ada nggak nih yang komen? Kalau dari TikTok ini belum mampu menyerap ke sektor pertanian dan industri prakaryanya kakak. Tapi kalau kita lihat ya, sektor pertanian ini cukup banyak sih kesempatannya. Kalau dilihat nih dari beberapa daerah, ini sudah membuka peluang bagi anak-anak, terutama para petani muda yang tertarik untuk bertani, untuk masuk beternak, ini dikasih kesempatan banyak. Betul, apalagi kalau kita melihat data BPS, sektor pertanian adalah sektor yang penyerapannya, salah satu penyerapannya itu paling tinggi di tahun 2022. Nah, coba kita nanti akan melihat apakah sektor ini juga masih banyak peminatnya atau banyak yang kemudian berpikir untuk masuk ke sektor pertanian melewati program pekerja. Tapi selain itu kita juga masih menghadirkan informasi-informasi lainnya, informasi yang menjadi trending dalam waktu belakangan ini dalam intermezzo berikut ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.